nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Lucu banget. Kekritian. Ini lucu banget gak sih? Wow, iya lucu tuh kak. Lucu nih. Iya kan, lucu banget. Tapi Kak Febri mau bikin apa emang? Iya, masa lupa sih hari ini apa? Hari ini hari Minggu Kak Febri. Ya bener sih, hari Minggu kita ibadah. Tapi ada yang spesial gitu loh hari ini. Iya, tapi itu buat apa gitu? Ada love-nya, ada pink-pink gitu kak. Kita itu ini tanggal 14 Februari. Kita ngerayain Valentine Day, hari kasih sayang loh. Iya, Valentine Day. Iya kan, ingat dong. Ingat kak. Biasanya kalau Valentine Day itu identik sama apa ya? Ini kata usapan. Satu lagi kak. Apa ya? Yang manis itu. Coklat. Kayaknya enak nih kalau kita saling berbagi coklat ya. Iya enak. Aku jadi keinget tahun lalu deh. Kan tahun lalu aku dapet coklat banyak banget dari temen aku. Sama aku juga kak. Tapi kayaknya kalau tahun ini kita nggak bisa deh. Iya sih. Tahun ini soalnya corona ya, pandemi. Jadi kita nggak bisa ketemuan kayak gini. Betul, kita Kak. bagi-bagi coklat gak bisa. Sedih banget sih. Tring. Kok ada Kak Niko? Halo. Iya. Ngapain nih? Kak Niko mulai ngapain kesini? Tadi aku dengerin ada yang kayak kesepian gitu di hari Valentine. Iya nih, kita lagi sepi banget karena ya kak, kan lagi pandemi, jadi nggak bisa ketemu teman, terus nggak bisa bagi-bagi coklat atau dikasih surat ucapan gitu, kartu ucapan. Semuanya harus secara online ya kak sekarang. Kak, sepi banget nih. Terus Kak Niko ngapain kesini? Iya. Aku ada sesuatu buat kalian. Oh iya. Sesuatu apa tuh kak? Sabar ya. Apa tuh? Wah, kita dapet coklat. Nih, satu buat kamu, satu buat kamu. Lucu banget. Lucu ada tulisannya. Iya. Thanks for everything. Makasih ya Kak Niko ya. Terima kasih. Tapi Kak Niko kok lagi baik banget sih ngasih ini. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya ingin berbagi pada kalian di saat gini. Oh, karena hari ini tuh hari kasih sayang, hari Valentine, jadi harus berbagi kak. Oh iya sih. Oh iya, aku jadi keinget kemarin online service kan kita bulan Februari ini ya kak lagi ngebicarain baik hati, kebaikan hati. Jadi oh iya bener sih Kak Bener. Niko. Berarti Kak Niko udah ngelakuin kebaikan hati. Makasih, Makasih ya Kak Niko. Sama-sama. Berarti kalau kayak gitu kita siap nih untuk ibadah. Yuk kita ibadah online yuk kak. Yuk. Yuk. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah. Kami juga mau memuji Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita tepuk tangannya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu apa ya kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah.
ini ada yang istimewa loh adik-adik. Emang hari ini di bulan ini ada apa sih Kak? Ini hari Minggu pasti. Ya pasti Kak. Nah, tanggal ini tanggal 1 sama 4. Digabung berapa? 14. Iya, bener banget 14 Februari. Biasanya kalau di kalender nggak ditulis sih Kak. Terus ada apa tuh Kak? Itu kebiasaannya 14 Februari itu kita ngerayain kasih sayang atau Valentine. Oh iya, wow. Berarti kita waktunya untuk memberi kasih yang tadinya banyak sekarang lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Apalagi tadi pas di awal ada ngasih-ngasih coklat ya tadi. Wah, manis-manis gitu ya Kak. Berarti bulan ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemanisan. Berarti harus sukacita ya Kak. Ya, benar sekali. Nah, hari ini juga kita masih ngomongin tentang kebaikan hati. Kayak minggu kemarin yang bawah siapa, masih inget gak? Iya, Sister Alena kemarin yang bawah. Pasti adik-adik kadang udah buat kreativitasnya yang awan atau nulis kebaikannya apa aja. Wah, luar biasa adik-adik. Kakak percaya, Kak Febri, Kak Christine, sama kakak-kakak di sini percaya adik-adik udah melakukan kebaikan. Lakukan terus ya adik-adik. Yuk, sekarang kita mau duduk kali ya Kak. Boleh duduk, soalnya kita mau dengar firman Tuhan. Berarti sikap yang harus yang baik. Jangan lagi ada yang ngobrol, nggak boleh lagi ada yang main gadget atau ngomong sama koko sama cicinya atau sama dede-dedenya ya Kak. Ya, benar. Yuk, kita mau menyembah Tuhan, siapin hati kita mau nyanyi. Kita nyanyikan waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan bukan waktu kita. jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Yuk kita katakan semuanya Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Yuk adik-adik, kakak mau adik-adik ulangi lagi kalau waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik. Kita katakan sama-sama, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia, Tetap setia mengandalkannya. Kita katakan segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan.
Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang sulit, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati kami supaya kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Halo FLC Kids and Parents, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang kebaikan. Kebaikan hati itu adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka berharga dengan cara bagaimana kamu memperlakukan mereka. Siapa di sini yang excited banget buat belajar yang baru? Semuanya pasti dalam keadaan yang semangat ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang alasan mengapa kita harus melakukan kebaikan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita terlebih dahulu. Tapi kadang kita susah banget untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, sepertinya anggota keluarga kita ataupun teman-teman terdekat kita. Tapi adik-adik jangan sedih, karena hari ini kita mau belajar dari Alkitab bahwa ada seseorang yang melakukan kebaikan kepada keluarganya. Kita akan belajar dari seseorang yang bernama Ruth. Yuk, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita siap-siap untuk belajar. Ada seseorang bernama Naomi. Naomi ini memiliki seorang suami dan juga 2 orang anak laki-laki. Keluarga mereka ini berasal dari kota Yehuda. Nah, sekeluarga ini mereka pindah ke kota Moab, dan ketika di sana, suaminya Naomi dan 2 orang anak laki-laki ini meninggal. Yang tersisa itu hanyalah Naomi dan juga 2 orang menantu perempuannya saja yang bernama Ruth dan Orpa. Ketika itu, Naomi hendak kembali ke tempat asalnya yaitu Yehuda. Dan Naomi menyuruh 2 orang menantu perempuannya ini untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya Orpa kembali ke rumahnya, hanya saja Ruth tinggal dan hendak mengikuti Naomi kemana dia pergi. Adik-adik bisa baca di Rut 1 ayat 16. Waktu itu, Naomi menyuruh Rut juga kembali ke rumahnya. Tetapi Rut berkata demikian, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku akan bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku." Saat kembali ke Yehuda, ada seseorang yang bernama Boas. Dia masih memiliki hubungan keluarga dengan Naomi. Boas ini juga memiliki ladang gandum. Ruth dan Naomi waktu itu sedang membutuhkan makanan, sehingga Ruth pergi ke ladang gandum terdekat untuk mendapatkan bulir-bulir jelai. Dan ternyata yang Ruth datangi itu adalah ladang gandumnya Boas. Boas waktu itu sudah mendengar banyak kabar tentang kebaikan Ruth kepada Naomi. Salah satunya adalah Ruth menemani Naomi untuk kembali ke Yehuda karena dia tahu Naomi ini tinggal sendirian aja. Nah, waktu itu Boas dia mendatangi Ruth dan berkata demikian. Adik-adik bisa buka yuk di Rut 2 ayat 8 sampai 9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah engkau dekat dengan pengerja-pengerja perempuan
Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja itu. Wah, adik-adik, kalau kita baca ayat tadi, ternyata Boas juga melakukan kebaikan kepada Ruth. Karena dia tahu Ruth sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu kepada Naomi, sehingga Boas juga melakukan kebaikan kepada Ruth. Dia menyediakan makanan dan juga minuman kepada Ruth. Boas bahkan memberikan Ruth roti, jelai gandum panggang untuk dimakan. Dan pada akhirnya, ketika Ruth pulang ke rumah, Ruth membawa pulang jelai gandum dalam jumlah besar kepada Naomi. Naomi tahu bahwa Tuhan sudah mengatur cara khusus bagi Boas untuk menyelamatkan keluarga mereka. Jadi, Naomi menyuruh Ruth untuk pergi mengunjungi Boas secara diam-diam. Nah, waktu itu, ketika Boas terbangun dari tidurnya, dia melihat Ruth. Ruth meminta Boas untuk memberikan perlindungan karena pada waktu itu menurut tradisi atau budaya mereka, Boas bertanggung jawab atas keluarga mereka untuk melindungi mereka, yaitu Naomi dan dirinya. Akhirnya pun Boas mengikuti apa yang diperkatakan oleh Ruth dengan cara dia membeli tanah Naomi dan juga dia menikahi Ruth. Naomi datang untuk tinggal bersama mereka melalui kebaikan Boas dan Ruth, dan akhirnya Naomi juga sekarang bisa memiliki rumah baru. Dan beberapa waktu kemudian, Boas dan Ruth memiliki seorang anak yang bernama Obed. Obed kemudian memiliki seorang anak juga yang bernama Isai, dan Isai adalah ayah dari Raja Daud. Kemudian, Raja Daud memiliki putra dan cucu dan seterusnya. Dan bertahun-tahun kemudian, lahirlah Yesus sebagai bagian dari garis keluarga mereka. Wah, karena cara Ruth dan Boas menunjukkan kebaikan, maka Tuhan membawa garis keturunan putranya yaitu Tuhan Yesus ke dalam keluarga Boas dan Ruth. Nah, adik-adik, kalau kita berbaik hati kepada keluarga dan juga teman-teman terdekat kita, maka kasih Allah akan datang ke dalam keluarga kalian. Dan banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa lakukan kepada kehidupan adik-adik di FLC Kids. Contohnya, Tuhan bisa melakukan kebaikan yang luar biasa juga untuk keluarga kalian di rumah, atau misalnya Tuhan bisa melakukan kebaikan kepada sekolah kalian atau belajar kalian. Sehingga adik-adik FLC Kids menjadi anak yang berprestasi. Jadi, kita ingat ya, harus bersikap baik kepada keluarga dan juga teman-teman kita semua. Kita harus memperlakukan orang di sekitar kita seperti adik-adik ingin diperlakukan. Kalau adik-adik ingin diperlakukan baik, maka adik-adik juga harus memperlakukan orang-orang di sekitar kalian dengan baik juga. Seperti Tuhan Yesus udah melakukan kebaikan untuk adik-adik dan keluarga di rumah. Adik-adik, nah adik-adik, sekarang di tangan Kak Sarah ada sekantong permen. Isinya dalamnya ada banyak permen. Siapa di sini yang suka banget makan permen? Kak Sarah juga suka. Kalau misalnya kakak lagi ngantuk, biasa kakak makan permen buat ilangin ngantuknya. Permen ini manis, identik dengan manis, sama kayak kebaikan. Itu adalah manis buat diri kita dan juga buat semua orang. Nah, kakak anggap permen ini adalah kebaikan kita. Dan kantong permen ini adalah teman atau misalnya keluarga kita. Jadi kalau Kak Sarah atau teman-teman di rumah atau adik-adik di rumah melakukan kebaikan, itu sama aja kalian menaruh sesuatu yang manis buat teman-teman kalian atau anggota keluarga kalian. Kalau adik-adik hari ini melakukan kebaikan buat teman-teman kalian atau papa mama,
sama aja kalian menaruh sesuatu yang manis buat kehidupan mereka. Kalau kalian misalnya besok melakukan kebaikan 2 atau 3, wah sama aja kayak kalian menaruh permen ke dalam kantong permen sebanyak 3 permen atau banyak yang lainnya. Happy nggak kalau misalnya kalian dapat permen atau misalnya mendapatkan sesuatu yang kalian suka dari orang lain, yang kalian seneng dari orang lain? Pasti happy ya, karena itu adalah sesuatu yang manis yang kalian dapat dari orang lain. Nah, sama kayak kebaikan. Kalau adik-adik di rumah melakukan kebaikan untuk orang lain, berarti orang lain juga pasti merasa senang karena menerima sesuatu yang manis dari kehidupan kalian. Jadi, kita harus bersikap baik sama orang-orang terdekat kita, keluarga, teman-teman kita, dan juga semua orang. Dan jangan lupa, kita harus memperlakukan orang lain di sekitar kita seperti adik-adik ingin diperlakukan. Oke? Yuk, sekarang kita mau tutup dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami sudah banyak belajar tentang kebaikan dari Tuhan, kalau hari ini kami belajar tentang kebaikan kepada orang-orang terdekat kami, kepada keluarga dan teman-teman kami juga, kami percaya kalau Tuhan menuntun kami untuk setiap hari melakukan kebaikan. Biarlah kami bisa menjadi bermanfaat buat orang lain dan orang lain juga bisa menerima sesuatu yang manis dari kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan dalam kehidupan kami pasti bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan kebaikan setiap harinya. Bye. Hai adik-adik, gimana firman yang kalian dengar tadi? Pastinya memberkati sekali ya. Dari firman tadi, kita sudah belajar untuk bersikap baik kepada keluarga dan teman-teman kita. Sekarang, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita bulan ini. Yuk kita buka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 12. Bunyinya, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi ya. Di Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kakak percaya adik-adik pasti bisa bersikap baik kepada keluarga dan teman-teman kamu. Jika kamu baik hati kepada keluarga dan teman-teman kamu, maka kasih Allah akan datang ke dalam keluargamu. Dan tentunya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan melalui adik-adik, keluarga, maupun teman-teman kamu. Tidak lupa juga, FLC Kids ingin mengucapkan Happy Valentine Days dan Happy Chinese New Year kepada parents dan juga adik-adik yang merayakan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Everybody needs a